Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala asyrofil khalqi jama'a wa ala alihi washabihi alladzina nalu sa'adatal haqiqata fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri Allah madzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Pada usul al-mu'allif hadal kitab al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7 pada garis garis 10 ya, dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kullu qailin. Kemudian adapun setiap orang yang berpendapat atau orang yang berkata, la yakunu, tidak ada siapa qail itu mubtadi'an, dikatakan bid'ah, orang yang melakukan bid'ah. Indal qaili, menurut ucapan atau pendapat, bimuqabalihi, dengan yang berhadapan dengan qail, li hukmihi, di dalam menentukan hukumnya qail. Bima, dengan sesuatu adahu, yang telah melaksanakan. Ya qail apa ijtihaduhu, ijtihadnya qail. Alladzi la yajuzu, yang la yajuzu tidak boleh, apa takdihi, melewati terhadap qail yang lain. Wala yasihu, dan tidak sah lahu bagi al-qail apa al-qaulu, ucapan, bibutlani muqabalihi, dengan membatalkan yang bertentangan dengan qail atau berhadapan dengan qail, liqiyami syubhatihi, karena adanya keraguan atau kerancuan terhadap sebuah qaul. Walau kila, dan andaikan dikatakan, bidzalika, dengan mubtadi, setiap orang yang berbeda itu dianggap mubtadi, orang yang melakukan bid'ah, la adda, maka akan melahirkan ila tabdi'il ummati, untuk membid'ahkan umat kuliah secara keseluruhan. Jadi setiap pendapat itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Tidak bisa dikatakan orang itu melakukan bid'ah. Setiap pendapat, ya, setiap pendapat yang berbeda dengan pendapat orang lain untuk menentukan sebuah hukum yang didasarkan kepada ijtihad. Jadi ini melakukan upaya ijtihad. Jadi ada dalil, cuma masih liqiyam syubhat,
masih ada keraguan. Jadi bukan tidak ada bukti, bukan tidak ada dalil. Ini ada dalil, cuma berbeda, ya, berbeda satu dengan yang lain di dalam mensikapi terhadap dalil ini. Apakah dalil ini termasuk bisa dikatakan sunnah? Apakah dalil ini bisa dikatakan sesuatu yang bid'ah? Kalau mungkin ini nanti dijelaskan ada di belakang, tapi bisa saya ambil contoh adanya keraguan seperti ini. Satu misal, ya biar gamblang. Satu misal ada orang berpendapat bahwa orang yang melakukan atau membaca sholawat setelah azan dan sebelum azan itu tidak ada dalilnya. Betul benar? Betul, tidak ada dalilnya. Tetapi kenapa sering dilakukan oleh banyak orang? Ya. Padahal itu tidak disunahkan di zamannya dulu. Sayyidina Bilal itu kalau ada ya ada sholawatnya, baik pada saat mau adzan maupun setelah mau berakhir sholat atau berakhir adzan, itu tidak ada. Yang menentukan melakukan sholawat itu tidak ada dalil. Tetapi dalil secara umum orang itu dianjurkan untuk sholawat itu ada. Sehingga di sini yang menimbulkan apa? Perbedaan pendapat namanya. Yang satu bahwa orang yang adzan, ya, orang yang mau adzan itu disunahkan untuk melakukan apa? Atau membaca sholawat atas dasar satu dalil yang masih bersifat umum. Tapi ketika ditarik dalil umum itu tidak bisa mengena terhadap satu pelaksanaan yang bersifat taksis, karena dalil ini tidak mengkhususkan kepada satu perbuatan tertentu. Ini yang disebut dengan liyami syubhati, karena adanya apa tadi? Adanya keraguan, adanya kerancauan untuk menetapkan terhadap dalil ini. Ya, untuk menetapkan ini sunnahkah atau ini bid'ah. Ini mungkin bisa juga masuk ke ranah ini. Sebab satu hal yang apa namanya, yang tidak elok itu ketika orang berbeda itu dianggap bid'ah, maka semua orang akan melakukan bid'ah. Sesuatu yang tidak ada dalil yang pas itu akhirnya bid'ah. Bid'ah, hampir semua perbuatan manusia itu pada akhirnya bid'ah. Dan ini yang perlu juga kita hati-hati untuk menentukan apakah ini pekerjaan bid'ah dan tidak. Walau bila bidzalika la adda ila tabdil ummati kuliah. Wa qad urifa, dan sungguh telah diketahui, artinya sudah mafhum secara keseluruhan, bahwa anna hukmallahi ta'ala, sesungguhnya hukumnya Allah. Hukumnya Allah itu ada fi mujtahidil furu'i, ada di dalam usaha seorang yang menggali hukum yang bersifat furu'iyah. Jadi hukum-hukum Allah itu ada di dalam ijtihad. Ijtihad itu usahanya seorang mujtahid di dalam menggali hukum-hukum yang bersifat furu'iyah. Furu'iyah itu apa artinya? Artinya bersifat kias, tidak langsung. Jadi sudah kita paham semua bahwa hukum Allah itu banyak diketemukan, ya, oleh kalangan mujtahid, oleh orang-orang yang yang menggali, mengerahkan tenaga pikirannya, keilmuannya untuk menggali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang bersifat furu'iyah. Furu'iyah itu cabang, tidak langsung mengambil dalil, ya, dalil yang pas dari apa yang ada. Karena apa ya? Karena tidak bisa
melakukan pengambilan ijtihad bil istinbat, jadi langsung menggali, langsung mengambil dari dohirnya dalil itu tidak bisa. Perlu ada sebuah analogia. Jadi perlu adanya pengkiasan, ngiaskan itu furu'iyah. Dan itu banyak ditemukan oleh kalangan mujtahid. Ya. Jadi hukum Allah itu banyak ditemukan oleh para mujtahid, yaitu terutama di hukum yang bersifat furu'iyah. Menggunakan hukum qiyas. Ma'adahu itu sesuatu adahu yang telah melakukan ilaihi kepada apa ijtihadu, yaitu ijtihadnya seorang mujtahid. Jadi mujtahid itu adalah ma'adahu ilaihi ijtihadu, apa yang digali, ya, apa yang dilakukan, ya, usaha menggali terhadap hukum, dan itu dilakukan oleh seseorang, itulah yang namanya mujtahid. Dan pekerjaannya mujtahid adalah menggali satu hukum yang belum keluar hukumnya. Jadi Islam mencari sumbernya, ini bisa apa enggak, seperti itu dibahasnya. Kecuali kalau memang sudah ada dasarnya jelas, itu gampang. Seperti hukum yang sering saya katakan bahwa hukum khamar itu jelas sudah, zina itu sudah ada di Al-Quran. Cukup dengan memejamkan mata itu sudah tahu bahwa yang namanya khamar, zina, mencuri itu jelas-jelas haram. Tapi ketika dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang tidak terjawab secara zahir, maka butuh yaitu istinbatul ahkam dengan cara mengkiaskan. Dengan cara apa? Mengkiaskan terhadap dalil yang sudah ada. Ya, dalil-dalil yang sudah ada di situ. Sawaun baik. Kulna kami katakan al-musibu adapun yang benar itu wahidun satu, au muta'addidun atau banyak. Jadi ijtihad itu mau orang itu mengatakan ini satu benar, atau ada kelompok terbesar yang mengatakan itu, terserah. Yang penting bahwa setiap ijtihad seseorang tidak bisa dianulir oleh ijtihad yang lain. Tidak bisa digugurkan. Jadi ijtihad seseorang tidak bisa digugurkan oleh ijtihad yang lain. Tetap berlaku. Tapi tentu seorang mujtahid ini harus memenuhi syarat, ya, tidak semua orang. Jadi ya, di tingkatan kiai di sini tidak ada, ya. Indonesia itu tingkatnya sebagai mujtahid, tidak bisa. Yang bisa mungkin nanti melakukan musyawarah, yaitu bil ijma'il ulama. Itu pun kalau ijma'il ulama yang kita pahami ini bukan ulama Indonesia toh, tapi seluruh ulama di dunia. Ya, dengan cara seperti itu sesungguhnya. Jadi apalagi di tingkatan ijtihad itu tidak mungkin para kiai mampu atau sudah mencapai sebagai seorang mujtahid. Tidak gampang, ya, tidak gampang. Dibutuhkan syarat-syarat yang banyak sekali. Dia mungkin hafal Quran, hafal ribuan hadis, juga seorang mufassir dan ahli di dalam kitab nahwu dan sorofnya, macam-macam itu. Sehingga tidak gampang kemudian seseorang itu dikatain sebagai seorang mujtahid. Ya, mujtahid. Kalau toh ada itu hanya mengambil ibarat di Basul Masail itu hanya mengambil ibarat saja, ungkapan, bukan ijtihad. Jadi mencari dasar-dasar yang sudah ada di sana. Tapi tidak melakukan sebuah penggalian hukum dengan melakukan penelitian, tidak. Tapi mencari, mentadbik, mencocokkan ada ibarat-ibarat begitu saja. Waqad qala, dan sungguh telah dawuh siapa Rasulullah SAW dalam kasus seperti ini, dihadapkan kepada satu persoalan, ya, dihadapkan kepada satu persoalan, tapi kemudian dilakukan cara memahami, cara berijtihad.
Tapi kalau istilah ijtihad dibi, istilahnya kan ada orang sering saya mau melakukan ijtihad sendiri, itu artinya mau mengambil menurut keyakinannya gitu ya, menurut keyakinan sendiri. Bunyi pas mujtahid tidak orang ya. Dan kayak kok ijtihad dibi ya nggak bisa, memangnya mujtahid. Jadi tidak bisa, itu hanya istilah saja ya. Jadi menurut dalil entah dia dengar dari kiainya atau pernah membaca sebuah dalil atau mengikuti pernah ada orang melakukan seperti itu aja. Tapi kalau bilang ijtihad yang dimaksudkan itu belum nyampe sak kiai-kiainya nggak nyampe itu sebagai seorang mujtahid ya, sebagai seorang mujtahid. Waqad qala, dan sungguh telah dawuh siapa Rasulullah SAW, la yusolliyanna ahadun. Ini perhatikan, la yusolliyanna. Ini pesan Nabi kepada sahabat. Ya, la yusolliyanna, jangan sekali-kali sholat. Ini pesan yang hampir perintah ini ya, hampir menjadi sebuah perintah. Siapa ahadun, seseorang al-asro, sholat asar, illa fi Bani Quraidah, kecuali boleh sholat asar nanti di tempatnya suku Bani Quraidah. Awas, jangan sekali-kali seseorang, ada itu sahabat ya, melakukan sholat asar kecuali kalau sudah nyampe di suku Bani Quraidah. Ternyata fa'adroka humul asru, fa'adroka, maka pas manghi'i, apa manghi'i itu? Mendapati hum, kepada sahabat, apa al-asru, sholat asar, waktu asar, bukan sholat asar, waktu asar. Nabi pesan jangan sampai di antara kalian itu nanti sholat asar kecuali di suku Bani Quraidah. Ya. Ternyata bahwa belum sampai ke suku Bani Quraidah, tiba-tiba waktu asar itu sudah datang. Fa'adrakahumul asar, maka manji'i hum, dekat sahabat, apa al-asru, waktu asar. Fitori ini di mana? Di jalan. Ternyata di tengah jalan waktu asar itu sudah datang. Apa komentarnya sahabat? Faqala, maka komentar ba'dhum, sebagian sahabat. Komentarnya sahabat begini, umirna bil ajalati, kita diperintahkan Nabi untuk bersegera melakukan sholat. Wasallu, dan sholatlah kalian fitori di jalan. Kan memang ada hadisnya itu ya, apa? Inna sholata kanat alal mu'minina idza mauquta. Quran apa hadis itu? Quran ya. Quran. Apa kalau enggak hafal ya, wong ini sudah masyhur kok. Yang enggak hafal Quran aja, ini saya hafal kok, apalagi sampean ya. Tapi kalau hadis sangat bilang hadis ini keterlaluan. Jadi di dalam Al-Quran saja, dan Nabi juga ada di dalam hadis itu yang memperkuat ayat Al-Quran ini bahwa kita itu disuruh mensegerakan ketika sudah waktunya sholat. Nah, ternyata ada sahabat yang memegang itu ya, yang memegang itu. Kita teringat bahwa Nabi itu memerintahkan untuk mensegerakan ketika sudah waktu sholat itu masuk. Maka beliau kemudian wasallu fitori, sholatlah. Wasallu, dan sholatlah mereka fitori di jalan. Waqala, dan komentar akharuna, yang lain. Berarti ada dua orang, ada dua kelompok. Umirna bisolati hunaka, umirna, kita diperintahkan bisolati, untuk melaksanakan sholat asar hunaka, di sana. Ingat, Nabi tadi kan sudah pesan kita mau berangkat, la yusolliyanna. Beliau menggunakan lam apa itu? Lanahi. Apalagi kemudian diberikan nun apa? Nun sakila ya. Ya, bukan mukhaffaf lagi itu. Nun taukid sakila itu.
Artinya jangan sampai betul-betul hafal kepada perintah ini. Ini yang dipegang oleh kelompok sahabat yang satunya. Berarti ada dua kelompok, yang satu itu melaksanakan sholat dengan dalil Nabi itu memerintahkan kepada kita ketika waktu sholat itu sudah datang. Didasarkan kepada ayat Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Itu dalilnya yang diingat sahabat. Dan ternyata sahabat yang lain berpegangan kepada hadis yang ini, la yusolliyanna ahadun. Ingat waktu kita berangkat tadi dipesan oleh Nabi jangan sampai atau jangan sekali-kali di antara kita sholat asar kecuali nanti kalau sudah sampai di suku Bani Quraisyah. Fa'akhiru, maka kemudian mereka mengakhirkan apa? Sholat asar sekalipun sudah nyampe waktu asar, karena memegang dalil pesan Nabi jangan sampai melakukan sholat asar kecuali kalau sudah nyampe di suku Bani Quraisyah. Dan itu clear sudah, peristiwa itu clear dan nyampe kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sikap Nabi? Sekarang sikap ini, karena masing-masing ada dalilnya ya. Ada dalilnya, yang satu berpegang tadi ayat umir nabil ajra, yang satu berpegang dalil hadis. Ternyata walam yakbah, Nabi tidak mencela siapa Sallallahu Alaihi Wasallam ala wahidin minhum, di antara sahabat yang berbeda pendapat itu tidak ada satupun oleh Rasulullah dicela. Ini kelebihannya orang alim, justru tidak mencela. Semestinya ulama itu ketika mensikapi perbedaan itu tidak saling mencela. Dan ulama atau orang-orang yang bersih hatinya itu ibaratnya harusnya seperti bumi ya, seperti tanah. Seperti tanah yang sudah bersih dari rombu. Kalau sudah bersih dari rombu, tidak akan pernah keluar kecuali, tidak akan pernah tumbuh kecuali sesuatu yang indah dan manis. Sehingga siapapun yang akan berpijak di situ enak, baik orang baik maupun orang buruk. Jadilah seperti kasyajaro. Seperti apa, Bu? Buah. Buah itu idza rumiya bil hajar yukti bisana. Coba kamu kalau ada paus, melempar itu kan suatu perbuatan yang nggak elok, nggak bagus. Orang ibaratnya dilempar. Kamu melempar pohon yang ada buahnya, apa? Memberi dia. Padahal kamu lempar. Sifat seorang ulama harus seperti itu. Ya, harus jiwanya itu justru membuat damai dan menyenangkan. Ketika dibully, ketika dicaci maki, kalau ulama yang benar itu yang keluar itu adalah tetap dia tidak akan pernah membenci kepada orang yang benci kepada dia. Justru yang keluar adalah kebaikan. Persis seperti ketika kamu itu ngambil paunya tetangga dengan pakai batu, maka memberi pau itu ketika kamu lempar dengan batu, memberikan, ternyata dia mau turun memberikan buah sama kamu. Kan ya, jiwa seorang ulama, seorang alim semestinya harus seperti itu. Seperti Nabi ini, tidak dicela, tidak dicaci di antara dua kelompok sahabat yang berbeda ini. Yang kemudian bilang bid'ah, kafir, musyrik, murtad, khurafat, enggak, nanti dulu didudukkan persoalannya. Kalau tidak paham ya dijelaskan. Walam ya'ba, ya sudah ya. Dan tidak mencela Rasulullah SAW ala wahidin minhum. Fadalla ala dzalik. Fadalla, maka menunjukkan apa dzalika. Apa fadalla, maka menunjukkan apa dzalika sikap Nabi. Ala sihatil amali, atas benarnya amalia, bima, karena sesuatu fuhima yang dipahami, minas syari'i,
dari pembuat syariat. Idza lam yakun, apabila tidak ada an hawa, dari keinginan hawa nafsu. Jadi Nabi tidak mencela kepada satupun di antara para sahabat. Ini menunjukkan bahwa orang itu melakukan amaliyah itu boleh sesuai dengan apa-apa yang dipahami dari syari. Dari syari itu dari hukum yang dibuat oleh Allah maupun hukum yang dibuat oleh Nabi. Itulah yang kemudian muncul yang disebut dengan ijtihad, menafsiri, ya, melakukan analisa terhadap teks baik itu Quran maupun hadis. Jadi boleh, jadi menunjukkan bahwa sah melakukan sesuatu dari apa yang dipahami oleh dia dari sebuah syari, undang-undang yang dibuat oleh Allah. Dengan catatan idza lam yakun an hawa, dengan catatan tidak punya kepentingan. Kalau disogok lain lagi. Oke, hukumnya halal ini. Ini kan berarti an hawa ya. Jadi betul-betul murni, bukan karena ini kelompok saya, ya, ini firqah saya, ini karena yang memberikan banyak upeti kepada saya, maka hukum ini akan saya condongkan ke sini. Tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi insya Allah kalau di kalangan ini kelebihannya, bedanya pembuat undang-undang dasar dengan para ahli fikih. Kalau ahli fikih itu debat itu tidak ada satupun yang bisa mengintervensi, ya, tidak pula karena uang tidak ada itu. Tapi kalau di mana saya tidak yakin itu kalau menentukan undang-undang itu, apalagi undang-undang korupsi, apalagi undang-undang yang mengaitkan dengan yang berkaitan dengan keuangan negara. Saya yakin ada undang-undang yang kemudian dibuat lemah itu, beli, minta satu pasal saja itu bisa kelihatan itu. Ya. Makanya ini yang dimaksudkan bahwa membuat undang-undang itu yang penting termasuk fikih itu tidak mengikuti hawa nafsu. Ini tidak mengikuti hawa nafsu. Kita nanti akhiri wallahu alam di sini sampai mizan salis. Al mizan salis. Sekarang parameter ketiga dari parameter apa ini? Bid'ah. Ukuran yang ketiga untuk menentukan bahwa sesuatu bid'ah dan tidak, itu nomor tiganya adalah mizan tamyiz, menggunakan ukuran atau parameter yang membedakan. Bisyawahidil ahkami, dengan bukti-bukti hukum-hukum. Wa adapun mizan salis itu tafsiliyun, bersifat terperinci. Yang qasimu, yang telah membagi mizan salis ila aksami syariatis sittati, kepada bagian syariat yang ke-6. Jadi timbangan yang ketiga ini adalah, apa yang dimaksud timbangan yang ketiga adalah timbangan yang memperhatikan keberbedaan dengan bukti-bukti hukum yang bersifat terperinci. Dan dalam hal ini pada timbangan ketiga itu dibagi menjadi lima syariat. Ila aksami syariat sittati, kepada bagian syariat yang ke-6, bukan 5. Ahli mengendaki saya dengan istilah syariat sittati, yaitu syariat yang ke-6. Ahli mengendaki aku al-wujuba, kewajiban, wal nadaba, dan nadab, anjuran, wat tahrima, dan hukum haram. Jadi pertama hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, wal karohata, dan hukum makruh, wa khilafal aula, dan hukum keluar dari yang utama, wal ibahata, dan hukum mubah.
Jadi untuk timbangan yang ketiga ini lebih diperinci dalam bentuk perundangan hukum yang 6. Artinya tidak lagi mengistilahkan dengan istilah bid'ah. Tidak mengistilahkan dengan istilah bid'ah, tapi mengistilahkan dibedakan dengan 6 hal ini. Pertama, wajib. Ya, namanya wajib, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Orang sholat Jumat tidak bisa. Orang umpamanya tidak sholat Jumat atau tidak sholat, itu tidak bisa dikatakan orang itu bid'ah, tidak. Karena yang namanya sholat itu adalah wajib. Ya. Maka ketika meninggalkan menjadi haram, begitu aja. Kan sama-sama sesungguhnya orang tidak melakukan Jumat, padahal Nabi melakukan Jumat, dia lihat TV atau dia sedang ada di sawah, kan berarti bertentangan kan, tidak mengikuti Nabi, tapi tidak disebut istilahnya bid'ah. Ya, tidak disebut. Semestinya orang Islam itu melakukan kewajiban, kan? Gitu jangan begitu. Ya. Setiap orang Islam itu semestinya melakukan kewajiban seperti kewajiban yang dilakukan oleh Nabi. Satu misal Nabi melaksanakan sholat Jumat, maka semua umat Islam harus mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Ternyata orang itu semestinya sebagai seorang Islam pada saat hari Jumat jam 11 seperempat atau setengah 2 semestinya dia sudah ada di masjid untuk melaksanakan Jumat. Ternyata dia ada di sawah. Kan saya katakan bid'ah, seperti saya kan tidak boleh melakukan jam setengah 12 tidak boleh berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi dulu, harus mengikuti. Kan dia membuat ibadah sendiri di sawah sendiri di sana, dia tidak melakukan kewajiban. Lah itu tidak diistilahkan seperti itu. Ini wajib, gitu ya. Jadi di apa namanya hukum itu dipermudah bahasanya. Akhirnya tidak semua hal ini bid'ah, tidak. Karena ini wajib. Jadi berarti kalau meninggalkan berarti dia orang yang haram, melakukan perbuatan haram. Begitu saja. Wanada begitu juga hal yang dianjurkan, disunahkan. Satu misal disunahkan, kan banyak yang disunahkan dalam sholat ya. Satu misal disunahkan sebelum masuk masjid kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kok tiba-tiba sampai tidak melaksanakan? Apakah disebut bid'ah? Tidak. Dan tidak seperti itu kan? Karena itu sunnah, itu hukumnya sunnah, melaksanakan seperti itu. Wa tahrima begitu juga. Ya. Nabi tidak pernah makan nyembelih babi satu misal. Kok kamu tiba-tiba melakukan yang tidak pernah dilakukan Nabi? Tidak disebut bid'ah itu, tapi kamu melakukan perbuatan haram. Itu maksudnya, paham ya? Jadi seperti itu maksudnya. Yang ketiga itu. Wal karoha, sesuatu yang makruh satu misal. Apa gampang yang makruh? Jangan merokok lah. Jangan rokok. Cerai juga nggak bisa, juga nggak masuk yang makruh di sini, bukan itu cerai. Anggap minuman panas ya, minuman panas sekali. Itu kan tidak baik untuk kesehatan. Dan Nabi itu hampir jarang, tidak pernah mungkin ya minum yang panas, itu tidak pernah. Yang dianjurkan justru Nabi itu bil burud, ya, yang dingin. Coba dicek ya di hadis Nabi itu kan. Cuma burudnya Nabi bukan di kulkas, bukan dikasih es, tapi pakai embun. Memang sehat tadi. Ya. Wa khilaful aula. Khilaful aula itu kalau nanti orang yang tidak mengikuti keutamaan Nabi dianggap bid'ah, repot juga ini. Maka diistilahkan khilaful aula, keluar dari keutamaan. Seperti saya ini pakai baju hitam ini. Sebenarnya disunatkan kan pakai baju putih kan ya. Disunatkan kan pakai baju putih ini. Nabi coba di dalam hadis itu, sebaik-baik pakaian itu adalah yang berwarna. Kemudian saya kok pakai begini, berarti kan saya bid'ah ya? Enggak, cuma tidak mengambil yang utama. Seperti Ustaz ya Husni juga itu pakai batik seperti itu. Itu seperti yang utama. Sopo ini benar sudah ini saya. Ya sudah benar ini. Jadi khilaful aula itu keluar dari keutamaan. Ini harus dijelaskan loh satu-satu ini. Khilaful aula apa? Keluar dari keutamaan.
Satu misal kamu datang ke musola ini atau masuk ke masjid, kamu kemudian sebenarnya begitu orang masuk ke masjid yang paling utama itu adalah langsung sholat tahiyat dulu. Tiba-tiba kamu ke sana tidur. Apakah boleh tidur di dalam masjid? Ya tentunya kalau kamu ngantuk, memang betul ngantuk, tidak ada tempat lain, ya nggak masalah. Tapi yang paling utama semestinya kamu nggak tidur dulu, kamu tahiyat, sholat tahiyatul masjid dulu, baru nyadar, kemudian tidur. Ya kamu kemudian bundoteng langsung ngajilbek, ya ngajilbek ya kamu ya. Ya langsung itu artinya khilaful aula, keluar dari melaksanakan keutamaan wal ibadah dan hukum ibadah. Fakulumah ini akhirnya mengkerucut dengan sebuah semacam akan definisi. Fakulumah maka adapun setiap perkara inhaza yang condong li aslin kepada dalil asli, kepada dalil biwajhin dengan satu sisi sohihin yang benar, wadihin yang jelas. Segala sesuatu yang condong kepada dalil yang sohih jelas, dikaji dari ini cocok, dikaji dari ini sesuai, dikaji dari sini mendukung semuanya, dan tidak ada keraguan lagi, la budda tidak jauh fihi di dalam asal. Ulhiko maka dipertemukan ya bihi dengan asal. Jadi artinya apa? Ulhiko itu artinya sudah boleh ya, karena itu tidak ada penghalang lagi. Tetapi wama dan adapun perkara lah yang tidak ada kecondongan, lah itu kembali inhaza. Bahwa maka adapun mah itu bid'atun bid'ah. Ini akhirnya mengkerucut sebuah istilah. Jadi segala sesuatu yang itu tidak ada di hukum yang 6 ya, dan sesuatu itu sudah tidak ada dalil yang condong kepada perbuatan itu, maka perbuatan itu pasti dikatakan bid'ah. Wala hada dan atas dasar mizanus sami, wala hadal mizani dan atas dasar timbangan yang ketiga ini, Jarot telah melakukan siapa kasirun kebanyakan minal muhaqqiqin dari ulama yang melakukan penelitian. Wa tabaroha dan telah mengambil pengibaratan kepada syawahidil ahkam. Jadi mengambil pengibaratan syawahidil ahkam yang ke-6 tadi, min haitsul lughatu dari sisi adapun bahasa, dari sisi adapun bahasa itu litakribi untuk memudahkan. Wallahu adapun Allah itu alamu yang lebih mengetahui maksud dan tujuannya yang lebih dalam lagi. Jadi mengistilahkan menggunakan istilah apa tadi? Hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh dan khilaful aula dan hukum mubah. Istilah itu digunakan ya dalam rangka untuk memudahkan bahasanya oleh pengarang kitab ini. Jelas sudah ya untuk timbangan ketiga. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita kaji malam ini, dan nanti selanjutnya akan kita jelaskan tentang pembagian bid'ah lebih detail lagi, dan mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita akan bisa nanti kalau sudah saatnya sudah di tengah-tengah masyarakat, kamu akan bisa memilah mana bid'ah dan mana yang sunnah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa aghna bit taqwa wa jannina bil afiyah
Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.